Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Hakim, Pak Panitra, Pak Sekretaris, semua penjabat struktural dan personal serta adik honor yang saya hormati. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Judulnya simpel saja pada hari ini. Seyogianya Pak Idris karena beliau pulang ke kampung. Dibisiklah oleh Pak Pitir sama Uwo tadi kira-kira jam berapa Pak Pitir? Mak Uwo lah ganti Pak Idris. Akhirnya saya siap sajalah ala kadarnya mana yang bisa disampaikan walaupun sedikit, tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sangat bermanfaat. Baik Bapak-bapak, jamaah mushola Rodatul Jannah yang saya muliakan, judul kita pada hari ini kurban dan hikmah kepada umat Islam. Kenapa saya pilih judul ini? Karena sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha dan Idul disebut dengan hari raya kurban. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ibadah kurban itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim, terutama yang memiliki kelapangan harta, sangat dianjurkan untuk berkorban. Alhamdulillah, saya yakin di pengadilan agama ini kesadaran untuk berkorban sangat tinggi. Ya, berapa ekor kambing dan 2 ekor sapi ya Pak ya. Alhamdulillah, pengadilan agama ini setiap tahunnya berkorban setiap hari raya Idul Adha sudah banyak. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Kata Imam Abu Hanifah, wajib beliau hukumnya. Berarti setiap muslim yang memiliki kecukupan harta, ya, wajib hukumnya baginya berkecukupan harta. Ini kita kembali ke kita sendiri. Harta yang kita miliki, gaji yang kita miliki, apa ada cukup sekali untuk korban? 2.800.000 nya Pak Das, nak cukup? Hitunglah diri sendiri ya, apa kita sudah wajib untuk berkorban. Tidak saja berkorban untuk di mushola kita saja, di lingkungan kita boleh, di tempat kita berada boleh. Itulah wajib hukumnya. Boleh Imam Hanafi mengatakan bahwa korban itu wajib hukumnya. Hal ini selain berkorban adalah ibadah dalam rangka mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam ayat surat Al-Kautsar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar, maka sembahyanglah kamu, beribadahlah kamu, dan berkorbanlah kamu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, bahwa korban dan hikmahnya kepada kita umat Islam itu ada beberapa fadilah. Pertama sampai tidak salah tadi, ketiga, keempat, kelima Pak Ketua. Ini singkat saja bahwa korban ini hikmahnya bagi kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Ibrahim di dalam mimpinya, ya, dia bermimpi Nabi Ibrahim itu di dalam korban adalah mimpinya dia untuk menyembelih mengkorbankan anaknya Nabi Ismail. Anaknya Nabi
Nabi Ismail sewaktu itu kalau mau baca bukunya itu lagi sedang remaja, gagah, ganteng gitu ya. Anak satu-satunya zaman Nabi Ibrahim. Malam dia bermimpi, besok dia sampaikan kepada anak Ismail, "Hai anakku, ayah bermimpi bahwa Allah nyuruh mengorbankanmu." Anak itu bukannya lari minta banting, "Ikhlas ayah, silakan," katanya. Oh, itu dia. Ini ditegur disapa aja orang tua meremut lari. Kecak aja WA. Tuh, kita tiru sifat Nabi Ismail. Ayahnya menggesot lehernya, "Silakan ayah, saya ikhlas dan rela." Begitu seorang anak patuh pada orang tuanya. Tidak lama berpikir datang setan menggoda Nabi Ibrahim. Setan memang bergoda memang. Datang sedang berbisik, "Jangan Nabi Ibrahim, jangan mau korbankan anakmu. Jangan kau ikuti dalam mimpi-mimpi itu." Ya namanya setan ya, macam-macam godaannya. Nabi Ibrahim tidak akan tergeser sedikit hatinya. Tetap ia ingin mengorbankan. Apa yang terjadi seperti disampaikan dalam surah Al-Quran itu? Saat dia mau menyembelih anaknya Ismail itu, langsung diganti oleh malaikat dengan seekor kibas. Jadi dari istilah itu, dari kejadian sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap anaknya, dapat kita petik bahwa pengorbanan hari korban ini belum seberapa dengan kita ikut korban seekor sapi dengan seekor kambing. Anak kesayangan, anak tidak ada nilainya lebih dari segala-galanya dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Jadi bapak-bapak dan ibu, sejarah korban ini berasal dari Nabi Ibrahim, diperintahkan Allah dalam mimpinya untuk mengkorbankan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim tidak membantah mimpinya. Itu mimpi itu. Walaupun godaan setan membisik, "Jangan," katanya. "Itu hanya mimpi, tinggal mimpi Pak, yang dikorbankan anakmu." Setan membujuk, tapi Nabi Ibrahim tidak tergeser sedikit pun imannya. Dia tetap ingin mengorbankan, langsung bertanya kepada anaknya, "Siap ayah, silakan," untuk dikorban sendiri. Tapi Allah mengganti itu saat menyembelihkan itu, digantilah dengan seekor kibas. Jadi berdasar dari itu, dari perintah Nabi Allah dalam Quran diceritakan bahwa korban ini berdasar dari surat As-Saffat, tidak salah ya Pak Ketua. Makwon tidak terlalu hafal, maklum mendadak tadi dimintakan surah As-Saffat itu yang kira-kira artinya seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang paling penting hikmah kurban ini yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur atas berbagai macam nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Nikmat Allah yang telah kita nikmati selama hidup begitu banyak, sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitung. Satu napasnya aja sudah dihitung oleh Pak Dasril tadi. Berhenti aja napas, sesak napas saja kita, oksigen sudah berapa, belum tentu juga kita sembuh. Jadi korban kita itu dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah diberikan kepada kita. Kita bisa bernapas, kita bisa makan, kita bisa melihat, kita bisa menikmati semuanya. Jadi salah satu hikmah kurbannya adalah kita bersyukur atas nikmat hidup kita yang diberikan. Itu satu baru ya. Yang kedua, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah dari tahun ke tahun. Jadi kita nikmat diberikan Allah dari tahun ke tahun, bersyukur. Setiap tahun dapat gaji 13 THR. Ujung dari THR tendak juga korban. Astagfirullahaladzim. Nanti tak disampaikan nyawa kita ke gaji 13 ke depan. Contoh lah kira-kira begitu. Jadi kita sadar nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu kita korbankan sedikit untuk orang lain, lingkungan kita, untuk orang yang tidak mampu di sekitar kita. Jadi itu yang
Berapa tadi? Yang kedua apa? Yang kedua. Kita singkat-singkat saja. Karena makwa tadi tidak terlalu banyak bahannya. Makwa buka aja tadi Google. Oh, udah tah, ini ajalah kalau korban. Yang ketiga. Yang ketiga, agar dosa kecil yang telah kita lakukan. Agar dosa kecil yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah. Baik dosa karena melakukan perbuatan maksiat atau karena meninggalkan kewajiban. Nah, diampuni oleh Allah dosa kecil. Dosa besar ya tidak. Tahu dosa besar berapa macamnya? Rian berapa dosa besar? Rian tahu? Untuk belajar di mana? Rian berapa ya? Tidak hafal gaji lama. Dosa besar itu pertama menserikatkan Allah, menyembah selain Allah, patung, kekuburan, ya. Yang kedua apa? Apa yang tahu? Zina. Yang ketiga? Membunuh, ya, membunuh orang yang kedua. Jadi 3 itu dosa besar, ingat ya. Jangan sampai meracun kawan, menumur kawan dari belakang, itu tidak diampun oleh Tuhan. Kalau di Mekah itu kisah itu orang yang membunuh akan dibunuh, kecuali ada keampunan dari keluarganya. Ingat itu. Jangan percaya ke dukun. Itu rusak iman kita. Ya, kita minta kepada yang satu. Ini lamar amal Rian mau ngopi. 3 bulan lagi akan ketemu jodoh gadis cantik. Nah boleh Rian. Itu tidak boleh. Itu sudah sama kita menserikatkan Tuhan. Ya, tidak boleh kita nanya-nanya ke tukang ramal, itu tidak boleh. Kita berdoa aja sama Allah. Jodoh dan rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya, jadi dosa kecil itu diampuni dengan ada kita berkorban ini. Atau amalan kita yang setelah kita tinggalkan. Kewajiban-kewajiban petani kecil-kecil yang disuruh oleh Allah, dilarang oleh Allah, kita kerjakan diampuni dengan ada korban ini. Itu hikmahnya yang ketiga daripada korban kita ini. Jadi ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Imran bin Husain. Nabi bersabda, wahai Fatimah. Tahu Fatimah itu siapa? Alias Ma'wo. Jadi Ma'wo namanya Siti Fatimah. Ini singkat Pak Ketua sedikit. Orang tua saya sama nenek saya tuh sangat fanatik dengan nama-nama Nabi. Ibu saya Siti Mamunah, ayah saya Abdullah, nenek saya Zainab, adik saya Maryam, sampai ke bawah. Pokoknya nama Nabi semua. Tiba anak Ma'wo keren lagi. Mulai Ma'wo nih keren. Muhammad Fadli Al-Qaramsi. Muhammad enggak tinggal. Ada Muhammad di situ. Jadi ada Muhammad di situ. Nabi laki-laki Muhammad. Fadli ini kelebihan rahmat Tuhan. Al-Qaramsi berasal dari kelinci. Itu dia. Jadi Ma'wo itu enggak tinggal. Agama ini Muhammad tetap kalau anak laki-laki. Cucu juga Muhammad dengan nama Nabi. Sebab kata guru Ma'wo dari pesantren juga dulu tuh, di akhirat nanti, entah Ma'wo tidak ketemu hadisnya Pak Kadina. Jadi di akhirat nanti kita, ya hati-hati nama anak-anak bule, sok bule barat-barat, dipanggil nama-nama Nabi, sahabat Nabi, keturunan Nabi, anak Nabi, maju ke depan dulu masuk surga. Nah, ini kelebihan dapat sepakat dulu. Mana yang nama Henry, ya Albert, macamnya itu mungkin ke belakang lah, jauh lah. Kira-kira seperti itulah. Jadi mana yang nama-nama Nabi itu dipanggil, dapat semangat terlebih dahulu. Jadi itu guru Ma'wo dulu betul pondok, lama Ma'wo terpikir itu Pak. Jadi memang kita itu tidak apa-apa lah. Ini cucu, kalau anak kita terlanjur keren tidak apa-apa lah. Ya tak, tiba di cucu kita coba lah. Coba janganlah tinggal, kalau jantan Muhammad itu janganlah tinggal gitu. Yang betina itu anak Nabi lah. Kita hidupnya dah lama. Nah akhirat nanti, hidup ini hanya jembatan ke akhirat. Situ kehidupan yang lama kita nanti. Jadi jangan kita pikir keren-keren dunia ini. Akhirat sarong, sedekah, sama lamo, itu benar.
Jadi kata Mak Wo, tak apa-apa lah, kita mulai pelan-pelan dengan anak cucu kita beri penjelasan. Kasihlah nama anak yang baik, ya. Nanti insya Allah kita akan mendapat samaan. Ini Nabi kepada anaknya Fatimah. Anak Nabi nama Fatimah, anak yang paling disayangi Nabi. Paling disayangi Nabi Fatimah ini. Wahai Fatimah, kata Nabi, bangkit dan saksikanlah penyembelihan korbanmu, kata Nabi. Karena sesungguhnya setiap dosa yang telah kamu lakukan akan diampuni dalam setiap tetesan darah yang mengalir dari hewan korbanmu tersebut. Nabi mengecek anaknya, Pak Sepro, Pak Sepo. Lah nantu. Kadang-kadang cara mau. Hai Fatimah, ayo dekat ke korban. Lihat orang menyembelih korban itu. Setiap tetes darahnya mengalir dari korban itu akan diampuni dosa-dosamu. Kira-kira seperti itulah kata Nabi ke Fatimah tadi. Kemudian katakanlah, kata Nabi ke anak, sungguh salatku, ibadahku, ibadah itu maksudnya korban. Hidupku dan matiku hanya bagi Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kenapa kita beberapa orang yang korban itu dipanggil waktu menyembelih itu? Itu gunanya tuh. Siti Prima, alias Mawo, Siko Mawo. Mulia Ma, Siko. Nah, Badari Sri, Siko. Langsung tadinya beli melihat netes darah segitulah tetesan darah kita diampuni oleh dosa. Nabi mengecek kau dah mau dong. Nabi mengecek kau. Alung sampai ke tulang ceritanya, alung sampai ke bulunya. Paan korban ini darahnya aja menetes akan diampuni dosa-dosa orang yang korban itu. Maka waktu kita korban orang yang korban sudah tahu tuh itu gunanya. Tadi yang berapa tadi? Yang ketiga, ya. Sekitik lagi ke Pak. Sabarlah Pak ya. Yang keempat ini kan masuk bawa di YouTube dah. Yang keempat ini agar kita bisa berbagi makanan kepada keluarga dan orang lain. Ini lingkungan ini sosial, ya. Kenapa? Keempat ini maidah kita berkorban itu. Bagi kita semua barangkali daging itu nak asing lagi lah Pak. Dulu sekali kita makan korban. Makan lagi ya enggak. Setidak mau Bali di Cahaya Minang tu 5 potong tanpa nasi. Makan kita daging. Daging sapi tak ada apa pokoknya rendang. Seminggu sekali ada. Bali tak sempat buat. Jadi kalau bagi orang kau doa apa? Setahun sekali yang tertentu. Kita bukan berarti mengecilkan orang. Dapat beli beras saja dia sudah bersyukur. Orang-orang yang di bawah lingkungan kita yang kurang mampu itu, dia mikirkan apa yang dapat dimakan hari ini. Tapi kita yang orang-orang pegawai negeri keren-keren ini, apa yang lemak ya? Apa yang lemak ya? Cahaya Minang apa nih? Sederhana. Masih memilih apa yang enak. Tapi bagi orang yang miskin, apa yang bisa saya makan? Menyedihkan sekali. Makanya penitia kurban aja orang-orang yang miskin itu namanya setia yang ya jangan lawak lo namanya ini. Memang ada ketentuan itu Pak Tua. Saya tidak terlalu begitu. Sepertiga bagi orang yang kurban, sepertiganya untuk ini ada lah itu. Ada itu petunjuk bagi petugas itu sudah paham kan beliau. Jadi itu gunanya. Jadi kita itu peka dengan lingkungan. Peka dengan lingkungan, kita membagi bahwa orang-orang itu bisa juga makan daging. Nah, kita korbankanlah daging itu bagi orang-orang sekitar-sekitar. Kita coba tinjau aja bagi orang yang tidak mampu sekitar sini Pak. Kita kasih gitu ya. Jadi itu gunanya untuk sosialnya juga peka kita pada lingkungan. Yang kelima, agar kita bisa diakui sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi. Ini berat ini. Diakui, tidak diakui Nabi saro gitu. Ini satu manfaat korban. Yang kelima adalah agar kita bisa diakui sebagai Nabi, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Muslim yang memiliki kecukupan harta,
tapi tidak berkorban. Maka Nabi SAW enggan bertemu dengannya. Jangan mengharap bertemu dengan Nabi apalagi dapat syafaat. Awak banyak harta, banyak gaji, ilun minta lagi korban orang, korban tidak. Jangan harapkan bertemu Nabi. Jangan akan mendapat syafaat. Ingat kita. Tidak akan habis kita setahun sekali kita berkorban itu. Tidak akan habis, tidak mengurangi nilai harta kita untuk akhirat. Tidak mau Nabi ketemu. Kalau orang yang tidak pernah mau korban, nah ini nih manfaatnya. Enggan bertemu dengannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, aku dah utama silah dengar hadisnya dah. Man wajada si atum palang yushi pala yakrabana musallana. Artinya, barang siapa yang mendapat kelapangan tapi dia tidak berkorban, dapat uang, punya rumah, punya mobil, Cie 2, 3, 1, 2, 3 mobil, merek apa aja ada, anak gagah-gagah sarjana, rumah tingkek, bini rancak, gaji gadang, tapi tidak mau berkorban. Jadi barang siapa yang mendapat kelapangan tapi tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Jangan tempat saya. Nabi tidak mau mendekati orang-orang yang seperti itu. Jadi bunyinya korban ini ringan, tapi manfaatnya bagi kita sangat banyak. Marilah kita, Bapak-bapak dan Ibu, mohon maaf Pak Ketua barangkali singkat, karena ilmunya sebentar lagi kita mau berkorban, salat dan doa. Mudah-mudahan kita berkorban di PAJMI ini dengan penuh keikhlasan. Insya Allah bisa berjalan oleh petugas ya Pak Peter ya, beserta